Kajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Seorang remaja tewas terpleset ke Sungai Nungnungan, Badung saat mengambil drone. Kasus positif rabies di Jemberana merebak, warga diimbau waspada. Ribuan orang mengikuti tradisi mepet gebogan di Pura Kayangan Jagat Sabuan 3 di Desa Adat Bedulu, Gianyar. Nasib naas menimpa seorang remaja berusia 19 tahun. Niatnya mengambil drone miliknya yang terjatuh. Ia justru tewas terseret Sungai Nungnungan di Kabupaten Badung. Tim SAR selama 2 hari mencari korban dan akhirnya hari Jumat 23 Mei lalu, tim SAR menemukan jasad korban tersangkut bebatuan. Pencarian korban tidak mudah karena terkendala arus sungai yang deras. Tim SAR terpaksa menggunakan gancu untuk menarik jasad korban dari dalam air. Lalu jasad korban dibawa ke RSUD Mangusada, Badung. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dari pukul 08.00. Adapun yang dilakukan adalah menyusuri seputaran korban yang diduga kemarin terjebak di dalam derasnya air. Berbagai macam upaya sudah dilakukan. Selanjutnya pukul 13 kita menemukan korban dengan menggunakan gancu karena didorong oleh arus. Kendala yang dihadapi tadi, derasnya air yang turun dari hulu, itu menyebabkan korban susah untuk keluar dari hole yang ada. Sehingga kita mempergunakan gancu, media bantu untuk mengangkat kaki korban. Pada saat diangkat, kemudian kita tarik dan lalu dievakuasi menuju ke atas. Korban Imade Gede Putrayana merupakan pegawai kontrak Dinas Kominfo Kabupaten Badung, bagian media dan publikasi. Sebelumnya ia menerbangkan drone bersama 2 rekannya. Tiba-tiba drone terjatuh, tapi naas Putrayana terpleset dan terjatuh ke dalam sungai dan terseret arus. Kedua rekannya berusaha menolongnya, namun gagal karena arus sungai sangat deras. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Kasus positif rabies di Kabupaten Jemberana saat ini mencapai 37 kasus yang terjadi sepanjang periode Januari hingga Mei 2025. Kasus tersebar di 5 kecamatan. Namun menurut catatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jemberana, jumlah kasus rabies terbanyak berada di Kecamatan Mendoyo. Di Kecamatan Mendoyo tercatat ada 15 kasus, Kecamatan Melaya 7 kasus, lalu di Kecamatan Negara 6 kasus, Kecamatan Kutatan 4 kasus, dan Kecamatan Jemberana 5 kasus. Dinas Pertanian dan Pangan terus berupaya menanggulangi penyebaran rabies melalui edukasi serta vaksinasi rabies secara berkala, baik massal maupun vaksinasi darurat jika ditemukan kasus gigitan anjing. Edukasi yang kita lakukan adalah pertama, begitu bahayanya kalau ada anak-anak atau masyarakat yang digigit anjing kemudian terpapar rabies. Nah, kita tidak mau masyarakat hanya mencintai saja binatang, tetapi tidak ada kepedulian akan dampak yang akan ditimurkan manakala kita tidak atau abai dalam melaksanakan atau memperhatikan kesehatan dari anjing yang dipelihara itu. Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan anjing peliharaan atau anjing liar yang menunjukkan gejala rabies. Kasus rabies di Bali menjadi perhatian serius karena kasus kematian akibat penyakit ini cukup tinggi.
Dinas Kesehatan Bali tahun 2024 mencatat ada 7 kasus kematian akibat rabies dan 55.000 orang lebih terkena gigitan anjing. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Satu lagi, kalungin Pak, kalungin. Sampah merupakan salah satu masalah yang saat ini tengah dihadapi Bali. Sejumlah tempat pembuangan akhir atau TPA, seperti TPA Mandung Tabanan, saat ini sudah tidak bisa menampung sampah yang terus menggunung. Untuk mengatasi masalah sampah ini, pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Tabanan gencar menyosialisasikan penggunaan tebe modern. Tebe modern ini merupakan alternatif untuk mengurangi sampah di TPA Mandung Tabanan. Selama setahun, TPA Mandung menampung 190 ton sampah. Tinggi gundukan sampah bahkan mencapai 20 meter dari permukaan tanah. Untuk mengurangi volume sampah, pemerintah dan DPRD akan turun ke daerah menyosialisasikan penggunaan tebe modern. Lakukan yaitu adalah pengelolaan sampah dari sumber. Itu salah satu untuk mengurangi daripada penambahan sampah yang ada di sini. Itu wajib dilakukan itu. Bagaimana caranya ya? Residunya silahkan ke sini. Kalau sampah organiknya mungkin kan masih ada bagian tanah halaman belakang daripada rumah, mungkin di sana bikinkan lubang, tebu modern dan sebagainya. Itu salah satu, Pak. Kalau bisa itu dilakukan, rasanya salah satu yang solusi yang bisa mengatasi untuk berkumpulnya sampah di sini. Ada persoalan, tapi juga ada persoalan. Mungkin pariwisata kita juga tidak akan bisa optimal. Makanya ini kan bukan menjadi salah satu isu yang kaleng-kaleng. Ini adalah isu strategis yang memang harus benar-benar disikapi oleh kita secara keseluruhan, baik itu entah daerah ataupun kami di DPRD. Kalau kemarin kan baru dalam teknis itu bagaimana masing-masing desa adat mengolah sampahnya melalui pembentukan TPS 3R dan sebagainya. Tapi sekarang kita ingin ada peristiwa baru di mana kita mulai dari perilaku. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan tahun 2026 Pulau Dewata bebas dari sampah, khususnya sampah air minum kemasan plastik sekali pakai ukuran di bawah 1 liter. Untuk itu pemerintah sudah menerbitkan surat edaran nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih. Menurut data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, timbunan sampah di Bali tahun 2024 mencapai 1,2 juta ton dan Kota Denpasar menjadi penyumbang terbesar. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Pagi 2 tangki Pak, sore